Halo Sobat Park, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Setelah lama gue review terakhir film berjudul Land of Pets yang dimainkan duo Hemsworth. Kali ini gue mau review satu film dari Denis Villeneuve yang kalau kalian ingat 2021 lalu dia pernah bikin satu film berjudul Dune yang mana adalah film remake tahun 80-an apa ya kalau nggak salah. Dan film ini ya seperti kalian tahu dibintangi oleh Timothée Chalamet dan juga ada Zendaya, ada Josh Brolin, Dave Bautista dan pokoknya bintang-bintang semua yang di sini. Sequelnya cukup lama ya, kita harus nunggu sekitar 3 tahun baru dapat sequel kedua. Dan sebenarnya gue agak-agak males awalnya untuk nonton film ini karena film pertamanya itu cukup meninabobokan menurut gue, pace-nya lambat. Tapi to be honest, gue gak kecewa nonton film yang kedua karena film yang kedua ini bener-bener cetar ya, bener-bener luar biasa, bener-bener beda sama film yang pertama, pace-nya juga beda banget. Masih melanjutkan plot dari film sebelumnya ya. Untuk film yang kedua ini sebenarnya Paul atau Timothée Chalamet ini pelari dari kejaran Baron Harkonnen ya, atau klan Harkonnen yang memburu last descendant dari klan Atreides ya. Dan Paul ini mencoba untuk mencari perlindungan ke Dune atau planet Arrakis ini kepada orang-orang Freeman. Dan Paul itu masih mencoba untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang Freeman ini ya. Dia terutama dan Lady Jessica memang benar-benar dicurigai sebagai spy. Namun perlahan-lahan mereka akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan. Tentu juga karena si Javier Bardem ini ya, atau Stilgar, yang memang dia itu bisa dibilang cukup percaya dengan superstition atau dengan tahayul, tapi dia melihat bahwa Paul ini punya profesi kalau dia yang akan memimpin orang-orang Freeman ini menuju sesuatu yang dinamakan oleh Paradise gitu loh, dan melawan operation dari Empire ini. Nah, sementara di sisi klan Baron Harkonnen ini atau klan Harkonnen ini, Baron ini masih mencoba untuk mengejar keturunan terakhir dari klan Atreides ya, yaitu Paul, dimana di film pertama Dave Bautista yang berperan sebagai Rabban itu mengira berhasil membunuh military advisor dari klan Atreides yang bernama Gurney. Tapi ya kalian akan tahu lah nanti plot twistnya kayak gimana, dan ini menurut gue ya lumayan oke banget. Dan di sini akhirnya Rabban yang gagal terus, dia digantikan oleh satu tokoh lagi yang lebih bengis lagi bernama Rauta. Dan di sini Rauta salah satu tokoh yang memang menurut gue itu lebih bengis, dan pokoknya kalau kalian bukan lihat mukanya tanpa dia harus ngomong, kalian udah tahu nih orang itu bukan orang sembarangan, ini orang itu memang berbahaya lah. Dari sisi penceritaan, Paul itu masih sentral dari cerita ini ya, dimana dia memang dianggap kan membawa kaum Freeman ini menuju satu tempat yang lebih baik yang bernama Paradise. Terus juga Paul masih punya chemistry yang baik dengan Chani atau di sini diperankan oleh Zendaya. Chemistry mereka bagus banget lah, acting mereka dapet, chemistry mereka dapet. Gue suka banget sih acting dua orang ini. Tapi subplot untuk film ini tuh menurut gue ya cukup berimbang, walaupun sentralnya masih tetap Paul ya, porsinya masih lebih banyak Paul, dan ini tuh memang wajar. Dan misalkan subplot kayak Rabban yang sebenarnya dia punya daddy's issue, terus ada juga Gerding yang ternyata dia masih hidup, terus ada Lady Jessica yang dia akhirnya jadi reference mother di sini, di spoiler alert, sampai Kaisar dan keluarganya ya, dan intrik politik mereka yang menurut gue itu walaupun mereka ini cukup brief ya, cukup brief untuk penceritaan subplot mereka, tapi menurut gue itu cukup solid sih. Ada beberapa momen epic ya yang menurut gue itu sangat-sangat berbeda dari film pertamanya, terutama untuk Paul ya. Misalkan Paul ini ketika dia ingin menjadi bagian dari Freeman, ingin mendapatkan kepercayaan dari Freeman ini, Paul itu harus melewati beberapa ujian, dan ujian yang paling keren menurut gue adalah dimana ujian ini Paul ini harus menaiki sebuah cacing besar Alaska, bisa dibilang kayak di SpongeBob, tapi di sini ya di gurun lah, cacing besar Alaska. Dan juga momen ketika Paul ini teriak silence ke Gaius Posereti atau Empress di sini, itu menurut gue lumayan bikin goosebump ya, lumayan merinding gue pas lihat momen tersebut. Terus juga ada fightnya sama Rauta, yang dimana fightnya itu Paul itu hampir kalah lah bisa dibilangnya. Di sini memang klise banget lah. Dan ini pertama kalinya gue lihat Timothée Chalamet itu berantem lagi setelah terakhir itu gue lihat itu di The King 2018 kalau nggak salah, udah agak lama. Kalau nggak salah ya di Dune pertama itu nggak ada fightingnya antara Paul sih. Tapi ya correct me if wrong, kayak gue agak lupa inget untuk film Dune part pertama. Terus sebenarnya juga ada karakter yang supporting, tapi menurut gue ini porsinya agak-agak sedikit, dan juga mungkin dia itu bisa dibilang underrated ya, siapa lagi kalau bukan Stilgar ya. Menurut gue ini Javier Bardem di sini tuh perannya udah oke banget lah. Jadi dia bisa dibilang tuh pendukungnya Paul, orang yang lantang untuk ngomong ke orang-orang Freeman kalau Paul itu deserve untuk layak menjadi bagian dari kita. Dan Stilgar ini orang yang percaya bahwa Paul dan Lady Jessica adalah dua orang yang memang profesinya adalah mereka yang akan membawa kaum Freeman ini untuk menjadi lebih baik lah, untuk
ke tempat yang lebih baik. Dan bisa dibilang dia itu percaya bahwa Paul itu adalah lisan al-gaib, yang menurut gue itu nama yang sangat goosebuming. Terus juga menurut gue itu pas Paul itu disorakin lisan al-gaib itu serius gue merinding, serius gue itu goosebump di sini. Untuk visualnya ya, dengan budget $200 juta, gue yakin lo bisa melakukan apa aja sih. Tapi yang gue salut sama Denis Villeneuve ini adalah dia nggak pointing out di bagian CGI-nya, walaupun menurut gue CGI-nya itu udah cukup lah, tapi dia pointing out di bagian alurnya, ceritaannya, dimana dia bisa memunculkan satu momen epic kolosal tanpa harus bikin ceritanya itu terlalu berkepanjangan. Jadi di sini menurut gue itu kayaknya fokusnya lebih ke gimana bikin ceritanya itu kolosal, megah, tapi bisa tetap dinikmati. Dalam artian ketika lu nonton satu film kolosal, satu final battle yang megah, yang majestic, itu kan kadang-kadang kita kelelahan ketika ngikutin dari awal sampai akhir. Tapi di sini gue lihat Denis itu bisa ngerubahnya, jadi kita nggak terlalu lelah untuk nonton beberapa battle ya, walaupun final battle-nya itu lumayan megah. Untuk Lady Jessica di sini gue juga cukup suka ya perannya, yang dia bisa jadi reference mother yang diprofesikan, yang sesuai yang Stilgar itu pikirkan, dan dia itu bisa menyatukan seluruh klan yang ada di Freeman ini untuk bersatu melawan penindasan dari Empire ini. Dan menurut gue ini adalah karakter di belakang layar, dimana kalau Timothée Chalamet ini atau si Paul ini adalah karakter di depan layar, si Lady Jessica adalah karakter di belakang layar, yang dimana caranya Freeman ini bisa bersatu dan melawan penindasan. Gue tuh di sini sebenarnya sedikit kasihan ya sama Chani, dimana Chani ini bisa dibilang ya definisi dari jagain jodoh orang, karena at the end, spoiler alert, Timothy walaupun chemistry-nya dapat sama Chani, walaupun kayaknya bakal sama Chani deh, tapi ya spoiler alert, pernikahan politik itu jauh lebih penting untuk menyatukan, untuk membawa ketentraman daripada hanya mengikuti ego semata sih menurut gue. To be honest ya, gue belum pernah baca novelnya karena film ini based on novel, tapi yang gue lihat adalah cerita di film ini itu kayaknya mungkin bisa bilang cocok logi ya, correct me if wrong, gue boleh punya pendapat berbeda. Gue kayak menginterpretasikan cerita Paul ini seperti salah satu cerita Rasul besar dalam dunia Islam ya, dimana dia lari dari kejaran klan, terus dia harus bersembunyi di satu tempat yang baru, mencari dukungan tempat yang baru, kemudian counter attack dari klan-klan yang lama yang pernah musuhinya dia. Tapi ya correct me if wrong ya, gue mungkin bisa dibilang lebih cocok logi sih di sini. Tapi ya gue punya pendapat ini karena juga di sini Paul ini kan dimanifestasikan sebagai lisan al-gaib ya, atau orang yang memang dia itu diprofesikan ya, atau diramalkan dia akan membawa orang-orang Freeman ini bersatu untuk melawan penindasan, yang apalagi dengan manifestasi budaya-budaya Arab ya di sini ya, kayak bahasa Arab kayak lisan al-gaib, muadib, pedaikin, itu menurut gue itu ya cukup agak kental bisa ke sana ya, walaupun memang nggak 100%, ini hanya pendapat kayak semacam kayaknya ada kemiripan sedikit dengan ini, walaupun ya tetap aja jauh beda sih. Oke, mungkin cukup segitu aja review film Dune Part 2 ini dari gue. Menurut gue film ini layak diberi skor hampir sempurna ya, gue kasih 9/10, walaupun ada beberapa scene yang menurut gue itu cukup atau terlalu brief ya, terutama pertarungannya Gurney sama Raban, tapi menurut gue itu sangat-sangat bisa ditutupi oleh semua kemegahan yang ditawarkan. Denis Villeneuve memang jagonya bikin film kayak gini, jagonya bisa membuat satu hal yang kolosal yang bisa berkepanjangan yang kita capek menjadi sesuatu yang bisa dinikmati tanpa harus mengurangi keseruan dari cerita ini sih. Mungkin segitu aja. Kalau lo suka video ini, lo suka channel ini, like and subscribe. Kalau misalkan lo ada beda pendapat, kita bisa diskusi di kolom komentar. See you in the next movie review. Bye bye Sobat Park.